الفاتحة مؤلف هذا الكتاب الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ثم إلى سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعقوب وصل عليه بن محمد بن حسين بن علي بعقوب فإذا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية والنية الصالحة بسر وأسراره الفاتحة. صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Bapak yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada malam hari ini. Kita baru saja selesai membaca Qasidatul Burdah al-Madah, puji-pujian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di dalam syair Burdah itu ada lam yamtahinna bima ta'yal uqul bihi irsal alaina falam natab wa lam nahmi. Itu artinya lam yamtahinna bima ta'yal uqul bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguji kita dengan ajaran yang beliau bawa. Tidak pernah kita dipayahkan, terus kita disusahkan. Hirsan alaina, beliau kepingin kita ini selamat, kepingin kita ini bisa menjalankan ajaran-ajaran itu. Makanya Rasulullah tidak pernah membawa ajaran yang susah sehingga menjadi beban buat kita. Ya. Irsan alaina falam nartab wa lam nahdi, sehingga membuat kita ini kebingungan. Tidak ada satupun ajaran Nabi yang membuat kita ini bingung. Ada? Tidak ada. Makanya kita sekarang ini dalam kitab ini kita akan membahas tentang sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu sebuah hadis, ya, beliau mengatakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini baik untuk kalian dan matiku juga baik untuk kalian. Sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, ketika aku hidup, kalian mendengarkan apa yang aku bawa daripada risalah yang diberikan Allah kepada syariat. Ketika aku sudah tiada, ya, kata Nabi, aku melihat, menyaksikan apa yang kalian lakukan. Idza wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku melihat dari antara umat-umatku melakukan amal kebaikan, aku bersyukur kepada Allah. Idza wajadtu syarran astaghfirullah. Kalau aku melihat umatku melakukan amal keburukan, aku memohon ampun kepada Allah untuk umatku. Itu orang yang berbuat dosa tersebut. Ini bukti daripada perhatian Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Tapi kadang kita lupa dengan Nabi Muhammad SAW.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'na bihi wal muslimin bi'ulumihi wa bi'ulumis shalihin fi darain amin. Kita masuk kepada bab kaifiyatul libasi thawb wal na'li wa khalqihima. Ya. Ini bab tentang tata cara kita memakai baju. Luar biasa ya ajaran Islam ini, indah ya. Sampai pakai baju juga diatur. Tidak ada agama yang ngajarin ajarannya seperti Islam. Ini dari Rasul. Ya. Rasul kan Allah sendiri berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu laqad itu huruf lam itu Allah bersumpah. Ya. Lam mauti ahli qasam. Allah bersumpah. Ini Allah yang bersumpah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah. Liman kana yarjullah, untuk siapa yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmatnya Allah. Disuruh kita mengikuti ya, menteladani apa yang menjadi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah semua sunnah kita amalkan, yang gampang-gampang yang kita tahu kita amalkan. Yang sudah kita tahu kita berusaha untuk mengamalkan. Salah satunya yang akan dibahas oleh Imam An-Nawawi. Di sini dikatakan yustahabbu ayyabtadi'a fi lubsis thawb. Disunahkan ya, ketika kita memulai memakai baju, wan na'li dan sendal, wasarawili dan celana ya, atau yang kita pakai sarung atau apa ya, wasyabbihiha dan yang semisalnya dan semacamnya ya. Yang kita sarawil ini yang kita pakai di bawah ya, maksudnya ya, bisa celana, bisa sarung, apapun, celana pendek, celana dalam ya. Bil yamini, jadi permulaan itu kita pakai, kita masukkan dengan tangan kanan sesuai anjuran atau sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umai daripada kedua lengan ya. Warijlai dan kedua kaki, warijlai sarawili ya. Kalau kita pakai celana kita mulai dari kanan ya. Wa yakhlaqul aisar, dan melepasnya itu dengan kiri. Ya, sekarang ada pertanyaan nih, kalau kita keluar dari masjid ya, itu kan disunahkan dengan kaki kiri ya. Jadi apa-apa yang dimulai dengan kanan ini min babit takrim, bab memuliakan sesuatu. Kita masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri ya. Kalau melihat orang alim, kita lihat yang hal-hal yang sederhana coba. Dia mengamalkan dia. Nah, sekarang ketika kita keluar dari masjid, di sini ada penjelasannya. Kaki harus kiri, ya kan? Sedangkan memakai sandal harus kanan. Berarti kita menyalahi ada dua sunnah yang kita lakukan. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, caranya adalah ketika kita keluar agar kita tetap mengamalkan sunnahnya Nabi, keluarlah tetap dengan kaki kiri, tetapi kita meletakkan kaki kiri kita di atas sandal. Oke, paham? Lalu kita keluar dengan kaki kanan, kanan memasukkan sandal. Begitupun masuk. Masuk itu kan melepas, ya, melepas sandal itu kan disunahkan dengan kaki kiri.
taruh di atas sandal, lalu kaki kanannya keluarin melangkah masuk ke dalam masjid. Itu kalau kita mau mendapatkan fadilah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Begitupun ketika masuk kamar mandi ataupun keluar, sama. Biasa orang sudah menyiapkan sandal di dalam, ya kan? Nah, sandal itu kita masuk dengan kaki kiri, meletakkan kaki kiri kita di atas sandal, kemudian masuk dengan kaki kanan baru kita pakai. Jadi memulai itu tetap dengan kaki kanan. Itu pun keluar sama, kebalikannya. Ini kalau kita mau mendapatkan fadilah daripada sunnah, ya. Katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-mahabbatullah fi ittiba'i Rasul. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, berarti kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu waktu Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah masuk masjid. Ini Imam Sufyan seorang sufi besar, masuk ke dalam masjid dengan kaki kiri. Itu langsung ada suara teriak, ya Thawr. Thawr itu artinya apa? Kerbau atau banteng. Banteng kan suka duduk tuh. Ya. Masuk masjid dengan kaki kiri. Ditegur, ada suara nur, ya Thawr, qaddimil yumna. Dahulukan kaki kanan. Dahulukan kaki kanan. Ada seorang berguru nyari guru, ya. Berapa murid itu nyari guru, dia melihat guru. Yang murid pertama dia melihat guru ini dengan sebelum menjadi gurunya, menjadi muridnya, dia perhatikan dulu dua murid itu. Ya, dua murid perhatikan benar. Yang satu sangat perhatian, dia melihat ini guru, calon gurunya ini masuk masjid, minum bagaimana, dia mengikuti Rasul enggak. Yang murid kedua enggak begitu perhatian sama kebiasaan guru itu. Gurunya pokoknya enggak perhatian. Akhirnya yang murid pertama itu dia belajar, selama beberapa tahun dia menjadi ulama. Yang murid kedua ini karena dia ceroboh memilih guru, tidak memperhatikan dari hal-hal yang menurut sunnah itu tadi, ya. Beberapa tahun kemudian si murid yang kedua ini murtad, keluar dari Islam. Jadi perlu penting, ya, dari hal-hal yang kecil, ya. Dari hal yang kecil seperti ini kita memulai sesuatu. Ada juga Al-Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya, seorang mufti di kota Taiz. Beliau ulama besar. Hampir setiap malam bermimpi ketemu Rasul, bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Beberapa hari beliau tidak bermimpi Nabi, tidak bermimpi Nabi. Akhirnya beliau melakukan sholawat, membaca apa gitu, ketemu Rasulullah di dalam mimpi itu. Ditanya sama Habib Ibrahim ini, wahai Rasul, wahai Nabi, kenapa beberapa hari ini aku tidak melihat engkau di dalam mimpi? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Engkau pernah satu waktu memakai baju, engkau dahulukan tangan kirimu, sehingga engkau terhalang daripada mimpi melihatnya. Ya, kita ini mungkin tidak pernah mimpi Rasul karena tidak pernah mengamalkan sunnah. Mungkin Pak Torik pernah mimpi, tapi tidak pernah cerita. Ya, betul. Itu, ya, sunnah Rasul. Orang yang mengamalkan sunnah Rasul diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cinta sama orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah cukup paham, ya, berarti, ya. Lalu kita lanjut, wa kadzalika al-ittihal, bercelak. Itu juga sunnahnya dengan yang kanan dulu, ya.
wasiwak, dan memakai siwak dengan tangan kanan, ya. Wa taqlimul atfar, memotong kuku. Nah, ini memotong kuku ini ada tuntunannya, ada caranya. Ya, jadi tidak asal sembarang kita potong. Dikatakan bahwasanya memotong kuku itu dimulai dari kanan. Lalu jari yang mana yang pertama yang dipotong? Jari telunjuk. Ya. Jari telunjuk kanan. Ya. Meskipun sudah tahu, saya tetap jelaskan ya, karena ilmu harus diulang-ulang. Jangan kalau sudah tahu di dalam hati mengatakan, saya sudah tahu, itu namanya sombong. Ya, tidak tawadhu. Jangan. Kalau kita belajar harus, walaupun kita sudah dengar ilmu itu berulang-ulang, tetap kita simak. Ya. Telunjuk, terus sampai ke Jari tengah. kelingking. Ya. Telunjuk kanan. Ya kan? Terus jempol, ya, yang kanan yang pertama. Sudah kan selesai ya. Jadi jari ini sampai ke kelingking, lalu dilanjut terakhir jempol yang kanan. Yang kiri dimulai dari jari kelingking sampai ke jempol. Itu cara pertama. Cara pertama. Ada cara daripada Al-Imam Al-Ghazali, berbeda sedikit. Imam Ghazali mengatakan dimulai dari sini, ya, jempol ke kelingking, ini terakhir. Jempol kanan terakhir, terus sampai ini baru ini. Dari sini, ya, jempol kanannya terakhir. Kalau kaki dimulai dari kelingking kanan sampai ke kelingking kiri. Itu cara kita memotong kuku. Dan sunnahnya di hari Jumat atau di hari Kamis. Ya, Kamis. Itu cara kita mau memotong kuku dari kanan. Ya. Wa qassus syarib, ada memotong, bukan apa? Ini. Ya. Apa ini? Dari kanan. Nah, bagaimana kalau orang lain yang motong? Kan beda arahnya. Dari sini berarti kanannya ini loh. Itu kata ulama sama saja. Kalau kita yang motong berarti dari sini. Kalau orang yang motong berarti dari sini arahnya. Ya. Ya, itu pendapat ulama. Wadatful ibti, bulu ketiak. Ini jarang. Kita potong, ya. Nah, dari kanan. Wahalqur ra'si, rambut dari kanan, ya. Wassalamu minas shalah. Wassalamu minas shalah. Salamnya itu dari kanan. Lalu bagaimana kalau orang bersalam kiri duluan? Sah sholatnya? Sah? Enggak sah. Itu rukun daripada sholat itu ucapan salam. Kalau gerakannya itu, ya, kalau dia lupa kiri, sholatnya tetap sah. Ya. Jangan kita menganggap yang sunnah itu rukun. Ya. Kita harus, makanya fikih itu wajib kita pelajari. Dia menoleh ke kiri, sholatnya tetap sah. Kalau dia sengaja, kata Imam Nawawi,
ya, di dalam kitab Nihayatul Zain itu hukumnya makruh hukumnya. Ya. Katanya di sini dianjurkan, memang sudah sangat umum itu, noleh ke kanan itu sudah sangat umum. Dan sunnahnya, ya, dalam kitab itu dikatakan bahwa sunnahnya menoleh itu harus kelihatan, orang di belakang kita harus kelihatan seluruh pipi kita. Tidak boleh noleh setengah begini, tidak boleh. Kurang afdol, ya, kurang afdol. Kalau itu sunnah Nabi, harus pipi kita ini kelihatan sama orang di belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadap lagi ke kiblat, jangan langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, orang lagi senang lah ya. Kalau dia nggak mau menoleh ke kiri dan ke kanan, cukup dia ucapkan salam, assalamualaikum, menghadap di kiblat. Itu tidak ada masalah, tidak apa-apa. Ya, itu menurut Imam Nawawi. Jadi pahami. Wa dukhulul masjid, masuk ke dalam masjid harus dengan kaki kanan. Wal khuruj minal khala, keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan. Masuk kiri, ya, keluar itu kanan. Itu sunnah. Jadi apa-apa yang mimbabi takrim, memuliakan sesuatu, kita harus dengan kanan. Kalau bab ihana, bab yang sesuatu yang tidak mulia, tidak baik, dengan kiri. Ya, seperti kita cebok atau yang lainnya, Pak Torik boleh tahu. Ya. Wal ghuslu, dan mandi juga kita angkat air, kita siram dulu dengan kanan. Itu wal aklu, apalagi makan, ya, makan dengan tangan kanan. Wasyarbu, minum. Kita lihat masih banyak ini, ya. Ada kiai juga minum pakai tangan kiri. Kalau lupa bagus, tidak apa. Tapi orang kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak lupa. Kalau dia ingat Nabi, ya. Ini Ustaz, ini tangan kiri bagaimana? Wal musafahah, dan bersalaman, ya, dengan wa istilah hajarul aswad, mengusap hajar aswad. Sudah ada yang pernah sini mengusap hajar aswad? Sorry, 6 kali. Dalam mimpi belum pernah. Ya. Istrinya. Wa akhdul hajah min insan wa daf'iha ilaih. Kita mengambil sesuatu atau memberi sesuatu dengan tangan kanan. Ini ajarannya Rasul, tapi dari kecil kita sudah diajarkan sebagai budaya. Ya. Tangan yang baik, tangan yang benar. Ya. Budaya luar tidak ada, budaya Eropa tidak ada, mereka tetap ngasih dengan kiri. Ya, tidak ada perbedaan antara kedua tangan kanan ini. Ya. Jadi semua yang baik-baik, ya, itu dilakukan dengan tangan kanan. Oke, kita lanjut sebuah hadis dari Abi Hurairah, dari Sahih Bukhari, ya. Wa Abdul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Ya, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, ya. Sebuah hadis
dari Sayyidah Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'ni kullih fi dhuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di situ yu'jibuhu atau yu'jibuhu? Yu'jibuhu ya. Yu'jibuhu bisa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang, menyukai ya, menggunakan tangan kanan untuk segala hal yang baik. Ya. Fi duhuri, di dalam bersuci. Maksudnya bersuci apa? Ketika berwudu, ketika mandi, ya. Itu beliau menggunakan tangan kanan. Wa tarajjulihi, dan memotong ya. Di situ apa terjemahannya? Mencukur. Apa? Memakai terompa. Nah, itu watana uli, itu memakai terompa. Sebelumnya apa itu? Menyisir rambut. Menyisir rambut. Ya, menyisir rambut beliau dengan yang kanan dengan tangan kanan. Ya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang dengan menggunakan tangan kanan? Ya, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tafaulan. Apa itu tafaulan? Mencontoh daripada ahlul yamin atau penduduk surga. Di Al-Quran itu kan banyak ya. Amman utiya kitabahu biyaminih, ya, kalau diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, ya, itu kan ashabul yamin, golongan kanan, selamat itu. Ya. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi Rasulullah meniru ashabul yamin yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang selalu menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Itu maksudnya, ya. Dan katanya Ibnul Jauzi, ya, wa afada Ibnul Jauzi anna man waqaba 'ala al-ibtida'i bil yamin, barang siapa yang terbiasa, ya, dia membiasakan sesuatu itu dengan tangan kanannya ketika memulai, dengan yang kanan ketika memulai fi lubsin na'li, dia terbiasa memakai sandal dengan kanan duluan dan melepasnya dengan kiri, maka dikatakan di sini amana min wajh ittihali, orang ini akan selamat, akan terbebas dari penyakit limpah. Kalau dia terbiasa memakai sandal dengan kanan, dia lepas dengan kiri, itu sunnah ya. Limpahnya aman. Ya, limpah ya, pokoknya itu. Ya, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW punya kebiasaan itu yang selalu memberi dampak pada kesehatan. Ya, tidak boleh dilarang oleh Nabi minum sambil berdiri. Dunia kedokteran sekarang membuktikan bahwa orang minum sambil berdiri itu tidak bagus buat ginjal dan prostatnya. Terbukti. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi juga merupakan penelitian daripada hadis-hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terakhir, warwaina fi sunan Abi Dawud wa sunan Al-Baihaqi an Hafsah radhiyallahu anha. Kami meriwayatkan daripada Sunan Abi Dawud dan Sunan Al-Baihaqi dari Sayyidah Hafsah
istrinya Nabi Muhammad SAW. Sudah Ali. Dari siapa? Ya saya harus tanya biar kita juga berpikir. Jangan sama-sama kita berpikir. Harus tahu ini Hafsah anaknya siapa? Sayyidina Umar. Ya ini orang harus tahu. Iya, padahal aku Ketepaan ngarang ini. Tidak apa-apa. Sayyidina Umar, ya. Sayyidina Umar ini Hafsah seorang janda, ya. Suaminya namanya Unais. Ya. Unais ini mati di syahid di peperangan Badar. Badrul Kubra, ya, peperangan Badar yang besar. Lalu Sayyidina Umar datang menawarkan Sayyidah Hafsah ini kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya. Sayyidina Abu Bakar terdiam, tidak mau menjawab. Kemudian menghadap kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman juga diam, tidak ada reaksi. Marah Sayyidina Umar. Marah. Kurang cantik apa anak saya? Marah. Baru belakangan ketahuan bahwasanya diamnya kedua sahabat ini karena menghormati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul juga suka dengan Sayyidah Hafsah. Ya. Ini Ummul Mukminin. Ummul Mukminin adalah ibunya orang-orang yang beriman. Ada berapa istrinya Kanjeng Nabi? Ada 23. Ya. Tapi yang dikumpuli cuma 11. Beliau meninggalkan 9 istri. Siapa yang pertama? Yang pertama Sayyidah Khadijah. Ya, ini dari yang suku Quraisy. Ya, ada istri Nabi bukan suku Quraisy. Yang suku Quraisy adalah pertama Sayyidah Khadijah. Yang kedua Saudah. Ya. Yang ketiga Hafsah. Sayyidah Hafsah. Yang keempat Sayyidah Aisyah. Yang kelima Ummu Salamah. Yang keenam Ummu Habibah.